Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai istirahat kami sepanjang malam hari, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Terima kasih untuk udara segar yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang tolong kami, agar kami dapat mengerti pesan firman Tuhan yang terkandung di dalam setiap ayat yang kami baca ini. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinanmu. Demi Yesus yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dalam hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat ini, ia sedang berada di Korintus. Karena saudara sekalian, ia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang hendak menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu, termasuk Paulus, Silvanus, Timotius, dan kawan-kawan sekerja lainnya. Namun saudara sekalian, di tengah situasi yang sulit seperti demikian, justru Paulus berpikir bagaimana caranya agar jemaat tetap bertumbuh dan kuat di dalam iman. Saudara sekalian, jika kita memposisikan diri pada posisi Paulus, tentu kita akan berpikir lebih banyak tentang diri kita, keselamatan diri kita, tentang bagaimana caranya saya bisa lepas daripada pergumulan yang sedang saya hadapi. Tetapi saudara, di dalam bagian ini Paulus justru menunjukkan bahwa dia justru di dalam posisi yang sulit semacam itu, dia memberikan porsi dan perhatian yang sangat banyak kepada setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Saudara sekalian, waktu itu belum ada gadget. Pada saat itu juga belum ada moda transportasi yang cepat untuk berpergian dalam jarak yang jauh, saudara sekalian. Paling-paling yang paling kencang itu adalah kuda, saudara. Dan waktu itu belum ada Zoom atau Google Meet dan sebagainya untuk melakukan pembinaan iman jarak jauh. Sebenarnya kalau kita timbang-timbang dan kita pikir, saudara, Paulus itu sangat mungkin untuk membuat alasan kalau seandainya kerohanian jemaat yang ia layani di kota Tesalonika itu imannya gaje, saudara, alias gak jelas. Tapi nyatanya Paulus tidak demikian. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rohaniwan, dia berjuang mati-matian demi pertumbuhan kerohanian jemaat. Maka kemudian saudara, kita melihat di dalam bagian ini ia mengirimkan Timotius
untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pokok-pokok iman kekristenan kepada jemaat yang ada di sana. Saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawan sekerja lainnya menjadi perenungan pribadi bagi saya. Saudara sekalian, apakah sebagai seorang pemimpin gereja, saya secara pribadi sudah melakukan yang terbaik untuk memupuk kerohanian yang baik pula di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan? Saudara sekalian, melalui tulisan Paulus di pasal yang ketiga ini, kita semakin memahami bahwa betapa besar perhatian Paulus kepada setiap jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7, dituliskan bahwa Paulus merasa senang mendengar keadaan iman jemaat. Paulus tentu memahami ada sikap-sikap yang mungkin menjadi permasalahan di dalam jemaat Tesalonika. Entahkah mungkin soal percabulan, saudara, maka dari itu disinggung juga di pasal yang keempat. Atau mungkin soal doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun yang pasti, saudara, Paulus tetap menghargai setiap proses demi proses pertumbuhan jemaat yang ada. Bahkan saudara, di ayat yang ke-10, Paulus dan kawan-kawan memiliki keinginan yang besar untuk mengajarkan mereka tentang pokok-pokok iman Kristen dan tentang cara hidup seorang Kristen. Sikap Paulus ini sangat kontras bila dibandingkan dengan sikap atau budaya zaman yang kita hidupi hari ini. Saudara, sikap seperti apakah yang terjadi di zaman kini, saudara sekalian? Yakni sikap menuntut dan berorientasi pada hasil. Sikap Paulus dalam bagian ini adalah sikap yang jarang kita temui dalam zaman yang juga semakin instan, saudara. Banyak yang berpikir ketika kita mengajarkan pengetahuan Kristen, maka orang tersebut atau orang yang kita ajar itu sudah pasti akan berubah menjadi murid Kristus. Kita selalu menaruh satu ekspektasi yang tinggi bahwa orang yang kita ajari itu akan langsung berubah kehidupannya saat menerima ajaran daripada kita, mungkin saudara sekalian. Padahal belum tentu demikian. Pemuridan bukan berbicara sekedar mengajarkan ilmu, tetapi lebih daripada itu, saudara, yaitu sebuah kesediaan untuk berproses bersama dengan orang tersebut dan memiliki kerelaan berkorban bagi orang itu. Memuridkan juga bukan soal menuntut, tetapi memberikan dorongan dan semangat ke arah perubahan. Selanjutnya, saudara, di ayat yang ke-10 Paulus juga menyatakan perhatian melalui doa dan keinginan untuk menjenguk jemaat yang ada di Tesalonika. Sikap mendoakan ini juga tercermin di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, saudara sekalian. Saudara dapat membaca Alkitab masing-masing, di mana Paulus berdoa agar kasih jemaat Tuhan bertambah-tambah dan agar mereka tetap kuat di dalam menjalani kekudusan hidup. Yang menarik adalah, saudara, di ayat yang ke-10, Paulus menuliskan sebuah frasa demikian. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sangat keras, sangat tegas, dan sangat menohok bagi saya secara pribadi, saudara sekalian. Sebuah kalimat yang justru membukakan wawasan mengenai inti dari sebuah pelayanan itu sendiri. Saudara sekalian, di masa awal pandemi ini saya secara pribadi merasakan satu gejolak karena perubahan yang drastis, secara khusus di dalam perubahan bentuk pelayanan yang ada. Tentunya kita juga mengalami hal yang serupa, bukan? Yang tadinya kita terbiasa untuk datang ke gereja, kita beribadah secara offline, tetapi kemudian dalam sekejap mata kita berubah di dalam satu bentuk atau konteks pelayanan online. Saudara sekalian, siang dan malam di dalam masa-masa awal pandemi itu, saya mencoba untuk mencari ide, kira-kira pelayanan seperti apa aja, atau bentuk pelayanan seperti apa aja yang bisa saya atau kita lakukan di dalam masa-masa pandemi ini. Apalagi saudara sekalian, ketika saya mengingat bahwa GKI Kebun Jeruk masih berusia muda dan juga beberapa pelayanan lainnya yang harus dikerjakan. Saudara, pokoknya dari sejak membuka mata di pagi hari sampai menutup mata di malam hari, pikiran saya itu diisi dengan pertanyaan-pertanyaan dan sebuah pencarian mengenai program atau kegiatan apa yang bisa dikerjakan di dalam masa-masa pandemi ini. Namun saudara sekalian, sampai satu titik saya menyadari
bahwa memang program itu adalah sesuatu yang baik dan juga penting, saudara sekalian. Kita penting untuk memikirkan ide apa yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa pandemi ini, bentuk-bentuk pelayanan seperti apa yang bisa dilakukan. Dan itu adalah satu proses adaptasi yang cepat dan juga baik bagi perkembangan gereja, saudara. Tetapi bagian yang juga tidak kalah penting adalah berdoa bagi pertumbuhan jemaat. Dan mungkin saudara sekalian, hal inilah yang sedikit banyak sempat terhilang atau tidak menjadi perhatian bagi banyak orang, saudara sekalian. Dan saya pikir inilah yang kemudian ditampilkan oleh Paulus di dalam Tesalonika 3 yang kita baca hari ini. Bahwa sebagai seorang pemimpin gereja, bukan hanya terbatas di dalam ruang lingkup sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi juga setiap pemimpin gereja yang ada, baik penatua, baik pembina komisi, aktivis, dan lain sebagainya, saudara sekalian, yang melayani setiap jemaat yang ada, kita perlu untuk menghasilkan bentuk pembinaan iman di dalam satu konteks masa pandemi ini, saudara sekalian. Itu betul sekali. Paulus di dalam bagian ini juga berusaha untuk menghasilkan satu bentuk pelayanan yang bisa memupuk kerohanian jemaat. Maka dari itu dia mengirimkan Timotius untuk dapat memberikan pembinaan iman bagi jemaat yang ada. Namun saudara sekalian, jangan lupa satu peran yang tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan sebagai seorang pemimpin adalah kita wajib untuk berdoa bagi setiap jemaat yang ada. Baik mereka yang mengalami kesulitan di dalam bagian ekonomi mereka, mungkin kehidupan mereka, bahkan soal pertumbuhan kerohanian setiap jemaat yang ada. Bagaimana supaya jemaat tetap kuat imannya di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Saudara sekalian, terlepas dari apa yang Paulus katakan melalui semua bagian ini, mari kita melihat pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan teladan di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus menjadi teladan di dalam hal memperhatikan setiap domba, setiap murid, setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Yesus juga menjadi teladan di dalam mendoakan setiap orang, murid-muridnya dan orang yang Yesus jumpai. Saudara dapat baca di dalam Yohanes 17 di mana Yesus memiliki satu momen khusus untuk berdoa bagi para muridnya. Saudara sekalian, biarlah teladan daripada Kristus dan juga apa yang Paulus katakan di dalam bagian ini juga boleh menjadi satu pelajaran tersendiri bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja untuk menolong setiap jemaat bertumbuh di dalam kerohanian yang baik, di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.